Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keksi Manik Setiawati. Saya akan berbagi ilmu tentang kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk tentang keilmuan kebugaran jasmani, saya mau menjelaskan dua kata yang nampak sama tetapi ternyata berbeda. Kata tersebut adalah sehat dan bugar. Sehat adalah kondisi di mana seseorang tidak mengalami sakit. Sedangkan bugar adalah kondisi di mana seseorang dapat melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi di sini tingkatan antara sehat dan bugar itu lebih tinggi bugar. Kalau sehat belum tentu bugar, tetapi bugar sudah pasti sehat. Nah, sekarang kita bahas nih tentang kebugaran jasmani itu apa. Ya baiklah ya. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kondisi di mana tubuh dapat melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Konsep kebugaran jasmani terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah fungsi organ, yang kedua fisik, dan yang ketiga adalah respon otot. Fungsi organ di sini berhubungan dengan efisiensi sistem kerja jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Fisik, komponen fisik berhubungan dengan otot, ya, tulang, dan bagian lemak. Sedangkan respon otot terdiri dari respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan juga kekuatan. Itu 3 komponen kebugaran jasmani. Ya. Sekarang berikutnya, dalam kebugaran jasmani terdapat beberapa unsur komponen-komponen yang perlu kita pahami bersama-sama. Komponen tersebut antara lain, yang pertama ada kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu kita bekerja. Latihan kekuatan antara lain, 1. Push up, yaitu melatih kekuatan otot lengan dan bahu. 2. Sit up, yaitu melatih kekuatan otot perut. Yang ketiga, back up, untuk melatih otot punggung. Yang keempat, squat, untuk melatih kekuatan tungkai. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya sendiri seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan sebuah aktivitasnya. Latihan daya tahan antara lain ada lari 2,4 km, lari 12 menit, lari multi-stage, dan lari naik turun bukit. Contohnya. Yang ketiga, ada daya tahan otot. Daya tahan otot disebut juga dengan daya ledak atau power. Ya, adalah kemampuan seseorang menggunakan kekuatannya secara maksimum dan dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk latihannya, contohnya ada vertical jump, ada front jump, ada side jump. Berbagai macam latihan, ya banyak sekali latihannya. Kemudian yang keempat di sini kita ada kecepatan. Ya, kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan secara berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh latihannya adalah lari sprinter. Ada jarak sekitar 50 sampai dengan 200 meter. Kemudian yang kelima, nah di sini kelenturan atau daya lentur. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikannya dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Daya tahan atau lentur contohnya senam, yoga, renang. Next kita
Nomor 6, di sini ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan tubuh ya untuk mengubah arah dan posisi secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Contoh latihannya adalah lari zigzag, lari mendaki dan menuruni tangga, dan berbagai macam latihan. Yang ketujuh ya ada koordinasi, yaitu kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuhnya yang berbeda-beda dalam satu gerakan yang efektif. Contohnya, memantul-mantulkan bola ke tembok, ya, atau menangkap atas bawah, ya, itu juga merupakan koordinasi. Dan yang kedelapan adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakannya dengan sebaik-baiknya. Contoh latihan keseimbangan, ada lilin, ada berjalan di atas balok titian, ada berdiri dengan tangan sebagai tumpuan. Oke, kemudian yang ke-9, ya, ada ketepatan. Di sini ketepatan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Contohnya memanah, ya, bowling, ada juga melempar bola dalam telanjang. Ya, yang ke-10 atau yang terakhir adalah reaksi. Di sini reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Contohnya lempar tangkap bola. Ke-10 komponen sudah selesai. Kita melaju pada berikutnya. Yaitu nih, ini yang penting nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ada 3 faktor. Apa saja 3 faktor tersebut? Ya, yang pertama adalah dari pola makan. Yang kedua, pola istirahat. Yang ketiga adalah olahraga. Oke, yang pertama ya, makanan. Kita harus memperhatikan dari segi makanan sehat dan seimbang. Juga dituntut untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti minum minuman keras atau makan makanan jajan junk food atau olahan-olahan yang kandungan kolesterolnya tuh banyak. Itu kita tinggalkan. Kita berganti ke makanan yang sehat ya, berbanyak sayur dan buah dan juga protein. Yang kedua adalah istirahat. Nah, ini yang sering kita lupakan ya. Kelelahan adalah suatu indikator dari keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu kita perlu istirahat ya, agar tubuh mendapatkan pemulihan dengan cepat. Ya, jadi kalau sudah jam 9 malam kita tidur dan kita bangun pagi-pagi. Kita tidur usahakan satu harinya tuh 8 jam ya. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga merupakan bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur. Di sini melibatkan semua gerakan tubuh yang kita lakukan secara berulang-ulang. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Oke, kesimpulannya untuk berpola hidup sehat agar mendapatkan kebugaran jasmani yang bagus, kita harus 1, makan dengan nutrisi seimbang. Yang kedua, kita cukup istirahat. Dan yang ketiga adalah kita rajin berolahraga. Minimal kita berolahraga dalam 1 minggunya itu 3 kali. Oke. Tujuan dari pembelajaran kebugaran jasmani agar siswa didik menjadi paham bagaimana mengolah tubuh kita agar bisa mendapatkan energi yang sebaik-baiknya sehingga bisa mempertahankan kebugaran jasmani. Kalau tubuhnya bugar, siswa otomatis bisa mengikuti semua KBM dengan baik dan tetap fokus pada pembelajaran. Begitu tujuan dari pelajaran olahraga. Mudah-mudahan semua bersemangat berolahraga, jadikan olahraga sebagai pola hidup. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin.